Astaga. Dwi. Dwi, Gita, ada apa? Ada maling, Pak. Maling? Iya. Dari mana aja kamu? Lupa sama janji kamu? Sabar dikit dong. Kamu sudah telat hampir 3 jam. Yang butuh saya itu kamu. Kamu perlu sama saya kan? Kalau kamu perlu sama saya, ya sabar. Udah untung saya mau datang ke sini. Sekarang gimana? Mau ngomong sama saya atau saya pulang? Vi. Tunggu. Dwi tuh nggak mungkin mau, Sus. Dari mana lo bisa bilang kalau Dwi nggak akan mau? Kalau lo sendiri belum coba nanya. Lo tuh optimis dikit kek, Kak. Tapi gue nggak setuju. Gue tuh nggak mau kalau sampai Dwi terlibat dalam masalah ini. Cuma itu aja satu-satunya cara supaya gue bisa ngejoblosin nyokap gue ke dalam penjara. Emang lo nggak pingin apa balas dendam sama Vivi? Gue nggak mau kalau sampai Dwi inget sama masa lalunya. Dia tuh bisa trauma. Lo tuh payah banget sih, Kak. Gue udah capek-capek nyari cara. Terus lo dengan gampangnya bilang nggak mau. Kalau lo mau balas dendam sama nyokap lo, ya silahkan. Apa? Nyokap gue selalu bilang, mendendam itu adalah perbuatan yang paling dibenci Tuhan. Sekarang gue mau berusaha untuk melupakan dendam gue sama nyokap lo. Gue akan buktiin kalau Dwi akan mau bantu gue. Ayu. Alamat rumah gue di Jalan Tanjung nomor 13. Cepet ya, gue tunggu di pintu belakang. Gila, si Ayu hebat banget. Gue belum nelpon dia, tapi kok dia udah tahu jalan pikiran gue. Kamu ingin saya memihak kamu kan? Kira-kira begitu. Kamu tahu kalau semua rahasia kamu ada sama saya. Jadi kamu ketakutan kalau saya akan bersaksi untuk Ivan dan memihak Ivan, ya kan? Saya seorang pengacara, Vi. Kepercayaan klien adalah hal yang sangat penting buat saya. Kalau reputasi saya hancur, artinya karir dan masa depan saya juga hancur.
Iya, tapi saya juga butuh waktu untuk memikirkan itu kan, Di. Kasus itu sudah masuk ke pengadilan, Vi. Waktu sidang nggak lama lagi. Saya butuh kepastian dari kamu secepatnya. Ini draft pernyataan kamu. Isinya singkat saja, bahwa kamu mendukung semua pernyataan saya. Iya, tapi gimana pun juga kan saya perlu waktu untuk membaca dan mempelajari draft ini, Andi. Please. Ini menyangkut masa depan saya, Vi. Hidup saya. Untuk apa kamu menolong Ivan lagi? Ivan sudah menyakiti kamu, Vi. Bahkan Ivan akan kembali sama dia. Saya yakin. Itu nggak akan pernah terjadi, Andi. Selama saya masih hidup, Ivan tidak akan pernah kembali sama dia. Kalaupun saya nggak bisa mendapatkan Ivan, perempuan lain pun nggak akan pernah bisa mendapatkan Ivan dari saya. Kalau kamu ingin saya membantu kamu, ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk saya. Apa? Katakan, Vi. Saya akan lakukan apa saja asalkan kamu tanda tangani surat pernyataan itu. Bahwa kamu ada di pihak saya dan tidak bersedia menjadi saksi untuk Ivan. Katakan. Kamu ingin saya... Ya. Saya yakin banget kamu bisa melakukannya, Andi. Apalagi kamu pengacara. Pengacara handal. Kamu pasti bisa melakukan ini dengan aman. Saya belum bisa memastikan apakah orang itu masuk untuk mencuri sesuatu atau untuk melukai kita. Tapi yang pasti saat ini saya nggak bisa berangkat kantor karena saya tidak mau meninggalkan anak-anak sendirian. Iya, aku ngerti. Jadi memang mendingan kamu hari ini tinggal di rumah aja. Biar urusan restoran aku yang handle. Oke, terima kasih. Dwi sama Gita baik-baik aja? Mereka baik-baik saja. Jangan khawatir. Kalau gitu aku berangkat dulu. Nanti kalau sempat aku mampir ke rumah deh. Mungkin kita bisa makan siang sama-sama. Anak-anak pasti akan suka sekali kalau kamu bisa datang kemari. Terima kasih ya. Oke, aku jalan dulu ya, Van ya. Dia, Andi, saya kemari mau menanyakan soal Eka. Eka baik-baik aja kok. Udah pulang? Syukurlah. Saya terus-terusan dikejar rasa bersalah. Saya harap kamu dan Eka betul-betul sudah maafkan saya, dia. Udah, Landi. Yang udah-udah. Nggak perlu kamu ingat-ingat lagi. Nggak perlu kamu sesali. Sekarang tugas aku tinggal nyari sekolah baru untuk Eka. Memangnya kenapa? Eka dikeluarkan dari sekolah karena dianggap mencemarkan nama baik. Jadi gara-gara saya Eka dikeluarkan dari sekolah? Bukan gara-gara kamu, tapi karena aku yang memaksa Eka untuk masuk ke panti rehabilitasi. Ma, tunggu, Ma. Eka ikut dong. Om Andi. Kak, gimana? Apa kabar, Kak? Baik, Om. Kamu mau ikut mama kemana? Mama bisa nggak dropin Eka di Senayan? Memang ada apa? Om bisa nganter kamu? Ayo, sama Om aja. Mama kamu kan mau ke kantor, Kak. Nggak usah, Ndi. Nggak usah repot-repot. Biar sama aku aja. Kenapa? Kamu takut sama saya? Kamu khawatir saya akan... Bukan karena itu, tapi... Udah, Ma. Eka ikut Om Andi aja. Nggak apa-apa kok. Baik, sayang. Mama pergi ya? Udah, Mama. Yuk, yuk. Ada apa sih di Senayan? Ada latihan voli, Om. Saya cuma mau ketemu teman-teman. Saya tuh kangen. Om udah dengar soal sekolah kamu. Jangan takut. Om pasti bantuin cariin sekolah yang lebih baik untuk kamu. Gimana? Dwi bener-bener nggak lihat muka orang itu. Dan kamu sama sekali nggak tahu apakah orang itu laki-laki atau perempuan.
Maksud saya rambutnya panjang atau pendek gitu? Enggak, Pak. Kita juga nggak ngeliat wajahnya, Pak. Kita cuma lihat orang itu tuh mau nyekek Mbak Dwi. Pokoknya serem banget deh, Pak. Itu langsung teriak aja. Udah, kamu tenang aja, nggak usah takut lagi. Tapi kan kalau orang itu datang ke sini lagi gimana, Mbak? Kalau maling, buat apa buang-buang waktu untuk mencicik Dwi segala? Hanya satu orang yang patut saya curigai. Orang yang tahu di mana Dwi tinggal dan orang yang sejak dulu membenci Dwi. Susi, bangun. Jam berapa yuk sekarang? Udah jam 11 siang, tau gak sih? Semalam lu ngigo. Terus nyebut-nyebut nama Vivi gitu. Siapa sih dia? Nyokap gue. Terus lo kenapa bisa benci sama dia? Panjang ceritanya yuk. Nyokap gue itu ninggalin gue dan nikah lagi sama laki-laki lain waktu gue masih kecil. Gue gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ibu. Sampai pada akhirnya bokap gue meninggal. Gue sendiri yang berusaha buat nyari dan nemuin nyokap gue. Itu juga nyokap gue gak pernah tulus nyayangin gue. Dia cuma pingin harta gue doang. Nyokap lu cuman pengen duit lu doang, Sus. Dia ngefitnah gue, berusaha nyingkirin gue, karena pingin nguasain semua harta warisan dari almarhum bokap gue. Berarti warisan lu banyak dong, Sus. Semua harta warisan gue sekarang dikuasain sama nyokap gue. Dan gue gak bisa berbuat apa-apa karena gue masih di bawah umur. Susi, satu-satunya cara lo harus bisa nyingkirin nyokap lo sendiri, Sus. Emang itu juga rencana gue. Gue akan ngebongkar semua kelakuan nyokap gue dan gue akan jemblosin dia ke dalam penjara. Tapi ada satu cara yang lebih gampang lagi. Satu-satunya cara yang bisa gue tempuh sekarang ini adalah dengan jalur hukum. Lo gak tahu sih siapa nyokap gue? Nyokap gue tuh pinter, licik. Gak gampang kalau mau ngerjain dia. Lo harus ingat, dengan sehelai rambut nyokap lo aja, lo bisa ngancurin dia. Bahkan lo bisa nyingkirin dia sekalipun. Maksud lo? Lo inget kan, waktu gue punya sehelai rambut lo, gue bisa baca semua pikiran lo. Dan lo ngerti kan maksud gue? Ya udahlah, sekarang lo cepet mandi, terus ikut gue, oke? Vi, Ivan, apa kabar? Kamu kesini nyariin saya? saya datang kemari bukan untuk melepas rindu, melainkan untuk Apa kamu kesini? untuk meminta kamu supaya bertobat. Bertobat? Iya. Berapa lama kamu mau mengejar ambisi kamu seperti ini? Merusak hidup orang lain, mencelakakan orang yang gak punya salah sama kamu. Kamu ngomong apa sih, Van? Saya nggak ngerti. Sudahlah, Vi. Berhenti bersandiwara. Kamu ngomong sama saya. Dan saya mengenal kamu persis. Siapa lagi kalau bukan kamu, hah? Hanya kamu yang tahu di mana saya tinggal. Dan hanya kamu yang membenci sama Dwi. Semestinya kamu sadar dan berhenti menyalahkan Dwi untuk semuanya. Menyalahkan Dwi untuk apa? Sudahlah. Kamu menyangka gara-gara Dwi kita berpisah, iya kan? Dan sekarang kamu juga takut gara-gara Dwi saya akan kembali bersatu sama dia.
Van, kamu benar kalau saya tuh nggak rela kamu kembali lagi dengan dia. Saya sakit hati, saya nggak terima. Tapi kalau kamu berpikiran saya membenci Dwi hanya karena alasan itu, kamu salah. Saya nggak mungkin mencelakakan Dwi. Buat apa? Di mana kamu semalam? Saya makan malam sama Andi. Bohong. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya langsung sama orangnya. Halo, Ndi. Sebentar, ada... Ivan mau ngomong sama kamu. Nih, kamu buktiin sendiri. Halo. Van, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu, Van? Semalam saya pergi makan malam sama Vivi. Memangnya ada apa, Van? Nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apa yang kamu lakukan semalam, Vi. Yang jelas, saya sudah bantu kamu. Berbohong untuk kamu. Kamu juga harus bantu saya. Ada yang mau ngebunuh Dwi. Itu sebabnya kenapa saya sampai begitu emosi dan satu-satunya orang yang saya kepikiran yang mungkin bisa melakukan ini adalah kamu. Fad, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu ke saya? Saya dulu memang pernah kesal sama Dwi karena saya berpikir kalau Dwi lah yang penyebab kamu ingin kembali lagi sama dia. Tapi nggak mungkin saya tega membunuh Dwi. Kamu jangan lupa, saya membesarkan Dwi selama ini. Gimana keadaan Dwi sekarang? Dwi baik-baik saja. Kita? Dua-duanya baik-baik saja. Ya udah, maafkan saya ya kalau saya salah menuduh kamu. Permisi. Van, kamu tahu nggak apa yang membuat kamu istimewa dan membuat saya nggak bisa ngelepasin kamu? Karena kamu adalah suami dan seorang ayah yang terbaik di dunia ini, Van. Permisi. Untung ada Andi. Ayu. Apa kabar, Tante? Akhirnya kamu kembali juga. Jadi, ini teman kamu yang perlu untuk ditolong. Yuk, lo udah cerita apa aja sih sama Tante lo? Susi, gue tuh gak pernah cerita apa-apa sama Tante gue. Tante gue yang ini bisa baca pikiran gue. Itu betul. Antara Ayu sama Tante ada ikatan batin yang sangat kuat. Bener, Sus. Hubungan gue sama Tante gue ini deket banget. Dibandingin sama hubungan gue sama nyokap. Masuk yuk. Ayo. Tasya! Eka? Kak, kamu kapan baliknya? Kemarin? Kok kamu nggak nelfon aku sih? Aku takut. Takut apa, Kak? Aku takut sama papa kamu. Kenapa kamu harus takut sama papa aku? Siapa tahu papa kamu tuh udah dengar soal aku. Aku tuh dikeluarin dari sekolah, Syekh. Gara-gara masalah obat itu. Berarti kamu... Masa kamu belum dengar sih? Udah sih, Kak. Tapi aku pikir itu semua cuma gosip. Biarpun kita nggak satu sekolah lagi, aku tuh tetap pengen ketemu kamu. Apa itu mungkin? Tulis nama orang yang kamu benci.
tulis keinginan kamu. Keinginan saya? Keinginan kamu yang selalu terhambat gara-gara orang yang kamu benci. Tante akan membukakan jalan buat kamu. Tante akan melindungi kamu dari kejahatan ibu kamu itu. Semua niat jahat ibumu tidak akan pernah terlaksana. Percayalah. Ada apa, Ren? Gue udah selesai latihan kok. Dwi, emangnya kenapa, Ren? Enggak, gue nggak tahu. Enggak kok, Ren, gue nggak denger apa-apa. Udah dulu ya, Ren, gue lagi makan. Ya udah, bye. Si Randy ngapain nanyain Dwi? Tempo hari, Randy nggak sengaja nipu kepalanya Dwi dengan bola basket. Ya, sejak itu Randy jadi merasa bersalah. Apalagi udah beberapa hari ini Dwi kan nggak masuk sekolah. Dan gosipnya, ya katanya Randy naksir sama Dwi. Jangan-jangan untuk melampiaskan dendamnya sama aku, Dwi itu mau dimanfaatin sama dia. Syah, pokoknya kamu harus tolong aku. Kamu jagain Dwi di sekolah. Jangan sampai Dwi itu deket sama Randy. Jangan sampai Dwi itu diapa-apain sama Randy. Selama ada aku, Randy nggak akan bisa ngapa-ngapain Dwi. Oke? Kalau lo emang gak ada apa-apa sama Dwi, ngapain lo perhatian banget sama dia? Perasaan gue sama Dwi cuma rasa kasihan. Itu aja kok. Dwi itu kan adiknya Eka, Ren. Gue tahu kok rumahnya Eka di mana. Kalau lo penasaran, mendingan lo samperin dia aja. Randy! Apa kabar, Kak? Lo ngapain kesini? Gue mau ketemu sama Dwi. Ada perlu apa lo? Mungkin lo belum dengar tentang kejadian di sekolah. Gue nggak sengaja. Gue udah tahu. Biarpun gue nggak masuk sekolah, tapi gue tahu semuanya. Gue kemari cuma mau ngeliat keadaan Dwi. Biar gimana pun gue merasa bertanggung jawab. Kalau sampai Dwi sakit gara-gara kejadian tempo hari, itu semua gara-gara gue. Dwi nggak tinggal di sini. Tapi ini rumah lu kan? Dan Dwi adik lu. Iya. Tapi Dwi nggak tinggal di sini. Lo nggak usah khawatir deh tentang Dwi. Nggak usah so merasa bersalah dan bertanggung jawab. Nggak usah cari-cari alasan deh buat ngedeketin adik gue. Oke? Randy. Iya. Dia tuh tadi barusan ke rumah nyariin kamu. Emangnya belakangan ini kamu dekat sama Randy? Enggak. Dwi, kamu yang deket-deket sama Randy ya? Kamu kan tahu siapa dia. Palingan kamu tuh cuma mau dikerjain doang, Dwi. Karena kamu adiknya kakak. Dari dulu, Randy kan musuh bebuyutannya kakak. Kakak takut kamu tuh cuma mau dikerjain doang. Gara-gara kebenciannya sama kakak. Ngerti nggak kamu? Enggak. Enggak ngerti.
Aduh, Dwi. Masa kamu nggak ngerti juga sih? Gini Kak, mungkin kalau menurut Dwi, Randy itu cuma ngerasa nggak enak aja sama Dwi karena pernah nipu kepala Dwi. Udah itu aja Kak. Kamu tuh jadi anak, jangan lugu-lugu amat, kenapa sih? Kamu tuh percaya dong sama kakak. Kakak kenal Randy. Kakak yakin maksud Randy itu pasti nggak baik. Pokoknya, kamu jauhin Randy. Ngerti? Dwi, tadi kamu telepon sama siapa? Dwi, Apa Pak? Papa tanya, tadi kamu ngomong sama siapa? Mama. Bukan, Kak Eka. Oh, apa kabar si Eka? Baik. Kamu kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok Pak. Kalau nggak apa-apa, kenapa kamu kelihatan begitu bingung? Nggak bingung. Kalau nggak bingung, kok naruh sendok sampai 3 buat 1 orang? Iya. Dwi, Eka bilang apa sih? Itu kayaknya Mama datang Pak. Dibukain pintu dulu ya. Mama, sayang. Yuk, sini Mah biar Bi yang bawain aja. Boleh. Halo. Tante dia lama banget sih, kita udah lapar nih. Gita, udah dibawain makanan, masa masih komplain juga? Maaf ya aku telat. Nggak apa-apa. Maaf ya sayang. Yuk, sekarang kita makan. Tunggu dulu dong, Pak. Kamu gimana sih? Tadi katanya udah kelaparan. Sekarang mau tunggu apa lagi? Kita kan sebelum makan harus berdoa dulu. Kita yang udah gede malah harus belajar sama kamu yang masih kecil. Akhirnya kutemukan juga kamu. Sekarang, kamu dalam cengkraman saya. Begini, saya mau melaporkan tentang anak saya. Dia hilang berhari-hari dan nggak ada kabar sampai sekarang. Kami akan membantu semampu kami. Begitu saya mendapatkan data-data mengenai anak ibu, kami akan segera perintahkan kepada anak buah kami untuk menemukan anak ibu. Orang yang membenci anak kandungnya sendiri tidak pantas dipanggil ibu. Terima kasih. Siapa nama lengkap anak ibu? Susi. Kamu dalam cengkraman saya. Nama lengkapnya? Susi. Vi, ada apa sih? Susi. Di, saya nggak ngerti. Kayaknya ada yang aneh deh sama saya, Di. Saya lupa nama lengkapnya Susi. Ibu lupa dengan nama anak sendiri? Saya... Tanggal lahir? Tanggal lahir siapa, Pak? Tanggal lahir anak ibu dong. Vi, kalau kamu lupa tanggal lahirnya, kasih tahu aja umurnya Susi. Susi... Dik, saya bingung, Dik.
Ibu ini bagaimana toh? Ibu tadi mengatakan bahwa anak ibu yang hilang itu bernama Susi. Betul kan? Anak saya hilang. Susi hilang, Di. Maaf, Kapten. Sepertinya ada yang sedang nggak beres. Mungkin sebaiknya saya mohon diri dulu. Nanti saya hubungi Kapten kembali. Baik, silakan. Kamu mau mempermainkan saya? Mempermalukan saya di depan Kapten Edi? Bukannya gitu, Di. Saya juga bingung kok. Tiba-tiba saya jadi linglung kayak gini ya. Masa nama lengkap anak kamu sendiri kamu nggak tahu? Tanggal lahirnya juga kamu nggak ingat? Gimana sih kamu? Bisa-bisa Kapten Edi nggak percaya kalau kamu betul-betul ibunya Susi. Dikiranya kamu mau mempermainkan dia. Kamu minta saya bantuin kamu cari Susi. Tapi kamu sendiri bersikap aneh. Gimana caranya bisa menemukan Susi? Mama baru mau pulang. Iya, Mama pulang sekarang ya. Udah sayang. Tuh, kayak Kayu udah panik nyariin Mama. Kenapa kok dia panik? Iya, dia tadi nelfon aku ke restoran, akunya nggak ada. Jadi dia panik nyariin aku. Kamu tahu lah, Eka. Mama pulang dulu ya, sayang ya. Udah, sayang. Oke, Papa anterin Tante ke depan dulu ya. Iya. Dia baik banget ya, Mbak. Kamu hati-hati ya. Dan salam buat Eka. Aku pulang dulu ya. Dia. Lihat kan, Di? Apa kamu rela melihat Ivan seperti itu sama dia? Kalau saya nggak rela. Kalau sampai Ivan balik lagi sama saya, kamu bisa dapetin dia lagi. Gak mungkin, Vi. Di, kamu jadi laki-laki itu jangan lemah. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Di antara dia dan Ivan masih ada cinta, Vi. Dan gak ada yang bisa mengalahkan kekuatan cinta. Cuma maut yang bisa memisahkan mereka. Kamu benar, Di. Cuma maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Sayang. Mama tuh dari mana sih? Dari rumah Dwi, sayang. Kok nggak bilang-bilang ke Eka? Tahu gitu kan Eka bisa nyusul. Eka kan pengen ketemuan sama Dwi. Ya, Mama kan nggak tahu kamu acaranya apa hari ini. Lagi pula rencananya cuma sebentar kok. Cuma sebentar kok sampai malam begini. Ya, abisnya Mama nggak boleh pulang sama mereka berdua. Kasihan Mama nggak tega. Apalagi yang kecil tuh Gita. Mama bisa ngerasain kalau dia merindukan kasih sayang seorang ibu. Kasihan kan? Masa kata Mbak Dwi Gita boleh manggil tante dia Mama? Kamu mau panggil Tante dia Mama? Iya, Mama dia. Boleh kan, Pak? Ya, boleh aja kalau emang itu yang kamu mau. Terserah kamu kok, sayang. Yang lebih penting lagi, sekarang kamu harus bobo. Karena udah malam, ya? Yuk. Papa bobo di sini dong, temenin kita sama Mbak Dwi. Nanti kalau orang yang kemarin datang lagi gimana? Kamu jangan khawatir. Hari ini jendelanya kan sudah Papa kunci semua. Lagi pula sekarang Papa mau ngecek supaya pintu-pintu semuanya juga udah kekunci. Jadi kamu tidurnya tenang aja ya. Papa jagain kok di luar. Yuk.
Oke. Aku? Enggak, aku belum ngantuk. Besok kamu pulang sekolah, ada acara nggak? Temenin aku main bowling dong. Jam berapa? Oke, aku tunggu di lobi jam 2 ya. Bye. Janjian sama siapa? Mama? Mama ngobrol pembicaraannya Eka ya? Marsha. Besok pagi, kamu mesti ikut sama Mama. Ketemuan sama kepala sekolahnya SMA Caringin. Sekolahan baru Eka? Kebetulan kepala sekolahnya kenalannya Ivan. Jadi nggak begitu sulit. Soalnya rata-rata bangku untuk kelas 3 SMA udah terisi. Kan kamu tahun depan harus lulus, iya kan? Ya, Ma. Kalau kamu sama Marsha udah lulus, bisa janjian untuk nerusin di sekolah yang sama. Jadi bisa ketemu setiap hari lagi. Mama. Nggak usah malu sama Mama. Mama kan juga pernah muda. Pernah ngerasain apa yang kamu rasain. Jatuh cinta. Sama Ivan. Sama almarhum papa kamu. Cinta pertama Mama. Cinta itu indah, tapi kadang juga menyakitkan. Lucunya, walaupun cinta menyakitkan, tetap aja sulit dilupakan. Makanya, sampai sekarang pun, Mama masih punya perasaan sama Ivan. Eka ngerti perasaan Mama. Eka mau Mama bahagia sama Ivan. Papa lagi ngelamunin Mama ya? Kamu malam gini kok belum tidur sih? Pasti Papa lagi mikirin Mama. Soalnya tadi sore Dwi lihat ke Papa nyium Mama. Kamu? Kenapa sih, Pak? Papa nggak terus terang aja soal perasaan Papa ke Mama. Dwi lihat, Mama juga masih sayang sama Papa. Terus, Papa kan laki-laki, berarti Papa harus nunjukin perasaan Papa duluan dong ke Mama. Dwi yakin Mama juga seneng kalau Papa nunjukin perasaannya ke Mama. Susi, Sus, bangun Sus. Apaan sih yo, malam-malam kayak gini juga Susi cepetan bangun, ada kabar gembira Sus. Kabar apaan lagi? Sekarang lo telepon nyokap lo, sekarang juga. Jam segini. Ngapain? Cepetan nih. Aneh banget deh lo, yuk. Siapa sih malam-malam gini telepon ada? Halo? Halo? Siapa nih? Hei, dengerin ya, ini udah malam, jangan main telepon. Siapa sih nih? Sekarang nyokap lo lagi sakit kan, Sus?
Ya, suaranya sih serak gitu. Lo tau dari mana kalau nyokap gue lagi sakit? Dari Tante Yuni. Emangnya kapan Tante Yuni nelfon lo? Gue tuh sama Tante Yuni udah gak perlu lagi telepon-teleponan. Cukup hanya dengan telepati. Sekarang lo udah percaya kan sama kehebatannya Tante Yuni? Lo ingin apapun juga bisa, Susi. Apa aja. Apapun juga yang lo mau. Pasti bisa.